Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan, saya Mutia Mera sebagai moderator pada workshop hari ini. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktunya hadir pada workshop MIDI mata kuliah media pembelajaran teknologi informasi pada siang hari ini. Nah, terima kasih juga kita ucapkan kepada dosen pembimbing kita, Ibu Ramadhani Fitri, selaku pembimbing dari mata kuliah media TI ini. Nah, pada workshop siang hari ini, kita akan membahas tentang cara penggunaan Google Form sebagai media pembelajaran di masa pandemik yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Cindy Utami Ridwan. Nah, sebelum memulai workshop siang hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diharapkan kepada rekan-rekan semua dapat memperhatikan penjelasan dari pemateri kita dari awal sampai akhir, agar materi yang dijelaskan tersebut dapat dipahami dengan baik. Baiklah, langsung saja kita berikan kepada pemateri kita untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Perkenalkan, saya Cindy Utami Ridwan, selaku pemateri pada workshop mini mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi pada siang hari ini, dengan judul Cara Penggunaan Google Form sebagai media pembelajaran di masa pandemik sekarang ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi kita pada siang hari ini. Saya akan menampilkan slide PowerPoint-nya. Nah, baiklah. Langsung saja kita masuk pada materi siang hari ini. Yaitu mengenai cara penggunaan Google Form sebagai media pembelajaran di masa pandemik. Nah, sebelumnya saya yakin pasti di antara rekan-rekan semua sudah sering mendengar kata Google Form atau bahkan ada yang sudah pernah menggunakan aplikasi Google Form ini. Nah, kita harus tahu apa itu Google Form, lalu apa sih kegunaan si Google Form ini, dan bagaimana cara kita untuk menggunakan atau cara penggunaannya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu mengenai Google Form. Nah, Google Form ini itu merupakan layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk dapat membuat formulir ataupun survei dengan fitur tanya jawab yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi dengan Google Form ini kita langsung dapat hasil ataupun jawaban dari survei yang telah kita lakukan tersebut. Nah, kemudian si Google Form ini juga dapat kita gunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, membuat quick count pendapat, membuat formulir, dan juga bisa digunakan untuk membuat soal. Dan masih banyak lagi kegunaan si Google Form ini yang dapat kita gunakan. Nah, kemudian selain beberapa yang dapat digunakan tadi, si Google Form ini juga menyediakan beberapa fasilitas. Itu yang pertama, kita bisa membuat pertanyaan dengan bentuk atau pilihan yang berbeda. Mau pilihan objektif ataupun dengan jawaban secara ringkas. Nah, kemudian kita juga dapat memodifikasi Google Form ini dengan menggunakan template. Lalu, ketika kita telah selesai membuat Google Form, nanti kita bisa membagikan Google Form yang telah kita buat ke orang-orang atau ke audiens yang kita inginkan untuk mengisi Google Form tersebut. Dan setelah itu, setelah diisi, kita juga langsung bisa dapat mengetahui jawaban dari si audiens dengan cepat.
Nah, setelah kita mengetahui atau mengenal mengenai aplikasi Google Form ini, pasti kita harus bisa juga cara penggunaan aplikasi Google Form ini. Di sini saya membaginya menjadi 3 cara. Yang pertama itu cara mengakses si Google Form. Kemudian setelah kita akses, kita harus bisa merancang atau membuat Google Form. Dan yang ketiga itu setelah akses, setelah merancang, pasti kita akan mengirimkan Google Form kepada audiens yang kita tuju. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, itu mengenai mengakses Google Form. Nah, untuk mengakses Google Form ini sendiri ada 2 cara. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan langsung masuk ke Google Form melalui link forms.google.com. Nah, nanti akan terlihat seperti tampilan di samping. Ya, seperti tampilan ini. Itu kita bisa memilih simbol tambah untuk mengambil formulir yang masih kosong. Dan cara yang kedua itu dengan membuka Google Drive. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kita bisa memilih simbol tambah atau baru juga, lalu kemudian kita pilih di bagian More, lalu kita pilih di bagian Google Form-nya, seperti gambar yang telah tertera. Nah, selanjutnya, setelah kita mengakses atau masuk ke dalam Google Form tersebut, kita akan dibawa ke halaman yang kosong. Nah, halaman yang kosongnya seperti ini. Nanti ada beberapa bagian, ada 3 bagian di sini. Itu yang pertama itu ada judul form. Nah, judul form ini bisa kita ubah. Kita mau memberikan form kita ini judulnya seperti apa. Itu kan terserah kita yang mau bikinnya. Nah, setelah judul form, di bawahnya juga ada form description. Itu tuh merupakan sedikit penjelasan mengenai judul form yang kita bikin. Dan yang terakhir itu ada bagian pertanyaan. Nanti kita bisa mengisi bagian pertanyaan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada si audiens. Kemudian ada pilihan jawaban. Nah, di pilihan jawaban ini nanti kita bisa menentukan mau bentuk jawabannya seperti apa. Nah, setelah itu, pada Google Form ini ada beberapa menu penting yang harus kita ketahui sebelum memulai untuk membuat si Google Form tersebut. Ada 6 simbol, 6 bagian. Yang pertama itu yang paling atas atau tanda tambah itu kita gunakan untuk menambahkan sebuah pertanyaan. Lalu setelahnya di bawahnya itu ada tanda dokumen dengan panah. Nah, tanda dokumen dengan panah ini dapat kita gunakan untuk mengekspor maupun mengimpor pertanyaan. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga itu ada tanda huruf T besar dan T kecil, di mana fungsinya tuh untuk membuat judul dan juga deskripsi yang baru, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tadi kan ada judulnya, kemudian di bawah judul nanti ada deskripsi dari form yang kita buat. Dan yang keempat itu ada tanda gambar. Nah, tanda gambar di sini digunakan untuk menambahkan gambar. Jadi, kalau misalnya kita mau membuat suatu pertanyaan atau kita mau menambahkan gambar, kita bisa menekan simbol tersebut. Setelah itu, ada tanda play button untuk menambahkan video pada form. Jadi selain bisa menambahkan gambar pada Google Form ini, kita juga bisa menambahkan video. Dan yang terakhir itu ada tanda garis 2 horizontal yang berfungsi untuk menambahkan section pada form atau menambahkan bagian. Misalnya nanti ada bagian pertama ini untuk biodata dan bagian kedua nanti untuk berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanya kepada audiens. Nah, pada bagian pertama tadi itu mengenai mengakses Google Form. Setelah itu kita akan lanjut ke bagian yang kedua, itu merancang Google Form itu sendiri. Nah, ada beberapa tahap. Yang pertama itu, kita bisa mengubah warna formulir. Nah, jadi kita bisa mengubah warna formulir yang kita inginkan sesuai yang kita mau. Selain itu, kita juga bisa menambahkan template ataupun gambar pada formulir kita. Yang kedua, kita dapat menentukan judul formulir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa di Google Form itu ada judul dari si formulir.
Dan juga ada deskripsi atau beberapa penjelasan singkat mengenai formulir yang akan kita buat. Lalu yang keempat itu, nah, kita bisa menambahkan pertanyaan pada formulir. Jadi fungsi yang tanda tambah seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya itu kan untuk menambahkan pertanyaan pada formulir. Misalnya kita mau bikin 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan, itu bisa dengan menekan tombol plus tersebut. Dan yang kelima itu memilih jenis pertanyaan. Setelah kita bikin pertanyaan-pertanyaan, tentu di bawah pertanyaan itu nanti ada jawaban. Nah, kita bisa mengatur atau memilih sendiri jenis apa sih yang mau kita gunakan untuk jawaban dari si audiens tersebut. Di sini ada beberapa, ada dari jawaban singkat, atau ada paragraf atau jawaban panjang, ada pilihan ganda, kontak centeng, dan pilihan pertanyaan atau pilihan jawaban lainnya. Kemudian yang keenam itu kita bisa menyusun ulang kartu pertanyaan. Nah, ini jika kita perlukan untuk menyusun ulang kartu pertanyaan kita ya. Dan selanjutnya yang ketujuh, itu kita bisa tinjau pilihan kartu pertanyaan. Nanti ada di bagian bawah, itu kita bisa memilih, ada bisa kita salin lagi, kita ulang pertanyaannya, atau kita hapus, atau kita aktifkan tombol wajib diisi. Jadi jika si audiensnya belum mengisi, nanti akan ada peringatan bahwa ada beberapa pertanyaan yang belum diisi dan harus diisi. Kemudian yang ke-8, tinjau menu opsi pilihan. Nah, tinjau menu opsi pilihan ini nanti akan terdapat 3 titik seperti yang nomor 7 tadi di sebelah wajib diisi itu kan ada 3 titik. Nanti setelah kita menekan 3 titik tersebut nanti akan tampil lagi beberapa menu. Itu ada deskripsi, kemudian ada buka berdasarkan jawaban, dan yang terakhir itu kita bisa mengacak urutan opsi. Mohon maaf sebelumnya rekan-rekan semua, tadi ada kendala sinyal. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sampai ke tinjau pilihan kartu pertanyaan, lalu tinjau menu opsi tambahan, dan yang ke-9 itu nanti ada klik pilihan pratinjau untuk mengkoreksi formulir. Nah, pilihan pratinjau ini itu seperti simbol ada mata. Nanti itu berfungsi untuk kita mengkoreksi atau melihat kembali formulir atau pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat dari awal sampai akhir. Jadi apabila ada kesalahan, kita bisa memperbaikinya lagi sebelum kita mengirimkan kepada audiens yang kita tuju. Nah, itu beberapa langkah awal atau langkah pemula untuk merancang atau membuat Google Form itu sendiri. Nah, kita masuk kepada bagian yang ketiga, itu setelah kita akses, kita masuk, lalu kita buat Google Form-nya, pastinya kita harus mengirim Google Form tersebut kepada audiens yang kita tuju kan. Kita masuk kepada mengirim Google Form. Nah, yang pertama itu kita harus meninjau pengaturan dasar formula. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang pertama itu nanti ada di sebelah gambar mata atau di tengah-tengah antara gambar mata sama tulisan kirim itu. Nanti teman-teman bisa memilih itu untuk melihat atau meninjau kembali apa saja pengaturan-pengaturan dasar yang diperlukan atau yang harus diaktifkan. Dan yang kedua, nah, setelah kita meninjau pengaturan dasar formulir, nanti itu kita akan dibawa atau masuk ke tinjau pengaturan presentasi. Di situ ada beberapa setelannya. Yang pertama ada umum, ada presentasi, ada kuis. Nah, beberapa pilihan tersebut bisa teman-teman aktifkan jika itu diperlukan. Lalu itu juga bisa kita acak urutan pertanyaannya. Kemudian misalnya pertanyaan-pertanyaan kita jawab diberikan tadi bisa juga kita jadikan sebagai kuis. Nah, selanjutnya setelah
tahap 1 dan tahap 2 selesai, kita bisa mengklik tombol kirim. Lalu setelah kita klik tombol kirim, akan tampil beberapa pilihan seperti ini. Itu ada kita bisa mengirimkan melalui email, lalu juga bisa berupa link yang sering kita dapatkan. Itu linknya nanti akan panjang diberikan, tapi kita bisa memilih atau menekan beberapa tombol. Nanti ada di tulisannya di sana, perpendek link. Nah, mungkin itu beberapa tahap atau beberapa cara yang telah saya rangkum. Pertama itu mengenai mengakses formulir atau mengakses Google Form. Yang kedua itu merancang si Google Form. Dan yang ketiga, mengirim Google Form. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang sekarang sedang memegang laptop atau ada laptop, bisa tolong diaktifkan. Kita akan mencoba atau mempraktekkan tata cara penggunaan Google Form tersebut. Nah, baiklah. Di sini saya akan menggunakan opsi atau pilihan kedua. Tadi kan ada dua pilihan. Pertama, kita bisa mengakses melalui link. Yang kedua, bisa melalui Drive. Nah, di sini saya menggunakan opsi yang kedua, itu melalui Google Drive. Lalu nih. Baiklah rekan-rekan semua, apakah screen-nya berubah atau masih tetap stay di PPT tadi? Bagaimana teman-teman? Masih di PPT, Kak. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah pemateri. Sudah. Nah, baiklah, tadi kan ada dua cara untuk mengakses Google Form. Yang pertama itu kita dapat menggunakan link, yang kedua dengan Google Drive. Nah, di sini saya akan mencontohkan itu melalui Google Drive. Teman-teman bisa mencobakannya. Mohon maaf sedikit lama, mungkin karena di sini sinyal kurang bagus. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, setelah kita membuka Google Drive, nanti kita menuju ke pilihan baru atau yang ada simbol plus. Lalu selanjutnya kita bisa memilih pada bagian Google Form atau Google Formulir.
Nah, baik. Kita telah masuk ke Google Form yang masih kosong. Sini masih kosong, belum ada yang terisi pertanyaannya. Jadi yang pertama, kita dapat mengubah formulir ini dengan judul yang kita inginkan atau yang sesuai dengan pertanyaan yang kita ingin. Misalnya ini kan hanya formulir contoh ya. Nah, misalnya judulnya itu formulir contoh. Lalu deskripsi dari formulir ini itu menggambarkan sebagian kecil dari judul besarnya tadi. Misalnya saya bikin ini hanya sebagai contoh. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah, setelah kita bikin judul dan juga deskripsinya, kita masuk ke kolom pertanyaan. Nah, biasanya pada kolom pertanyaan yang pertama itu biasanya kita membuat nama. Biar kita tahu siapa audiens yang telah mengisi formulir kita. Nah, nanti dia akan diotomatiskan jadi teksnya itu jawaban singkat karena nama kan nggak terlalu panjang. Nah, setelah itu untuk pertanyaan selanjutnya kita cukup menekan bagian tambah ini. Nah, lalu nanti akan bertambah tempat atau kolom pertanyaan. Biasanya setelah nama itu kadang ada email. Nah, juga otomatis ya untuk jawabannya. Tapi kalau kita mau mengganti untuk jawabannya juga bisa, ada banyak pilihan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi alamat. Teks jawaban panjang. Nah, setelah pada session pertama atau bagian pertama ini, biasanya kan sering itu berisikan biodata. Kita bisa membuat session kedua. Oh, sebelumnya pada tiap-tiap pertanyaan ini, kita bisa mengaktifkan wajib diisi. Jadi seandainya kalau audiensnya lupa mengisi nama, nanti ada peringatan lagi bahwa ada beberapa kolom yang belum diisi dan harus diisi. Nah, di sini saya ingin membuat bagian kedua atau session kedua. Kita dapat memilih tombol tambahkan bagian. Nah, nanti kita akan dibawa kepada bagian kedua. Di bagian kedua ini bisa kita buat lagi judul kecilnya. Misalnya ini berupa pertanyaan. Lalu kita dapat mengisi deskripsinya juga. Dan dapat menambahkan pada bagian lagi dan seterusnya. Nah, itu merupakan contoh untuk membuat Google Form. Lalu untuk mengganti warna tadi, nah ada beberapa tombol. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa warna yang kita inginkan, warna latar belakangnya juga, dan juga kita bisa menggunakan beberapa gambar untuk bagian. Oh, tidak. Mungkin ini karena sinyal di sini kurang bagus ya rekan-rekan. Sebelumnya sebenarnya ini bisa, tapi entah kenapa
saat dicobakan kali ini nggak bisa. Nah, begitu, misal kita mau ganti warnanya bisa, ganti warna latar belakangnya pun juga bisa. Setelah ini kita buat, nah, kita bisa melakukan pratinjau seperti yang telah dijelaskan tadi. Pratinjau ini untuk melihat kembali formulir yang telah kita buat, apakah sudah benar atau masih ada beberapa yang salah. Ini bagian session pertama tadi. Dan, nah, kita harus mengisi nama. Mana? Nah, misalnya formulir kita ini telah diisi oleh audiens. Nanti kita bisa melihat jawabannya secara langsung pada bagian jawaban ini. Nanti akan terlihat jawaban apa saja yang telah dijawab oleh si audiens. Lalu kita bisa menjadikannya, membuat jadi spreadsheet gitu untuk melihat detail jawabannya. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan pratinjau seperti batasi ke satu jawaban. Jadi si audiens ini hanya dapat mengisi formulir ini satu kali, tidak bisa berulang-ulang kali. Ini bisa diaktifkan, bisa tidak, sesuai jawaban yang kita butuhkan. Kemudian kalau presentasinya bisa kita gunakan acak urutan pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat itu nanti di tiap-tiap audiens itu akan berbeda. Berbeda di sini maksudnya urutannya akan berbeda. Nah, selain itu, formulir ini juga bisa kita jadikan kuis. Jadi namanya bukan formulir lagi mungkin ya, kayak soal-soal atau kuis lagi. Kita dapat mengaktifkan tombol ini, maka otomatis yang formulir kita tadi sudah menjadi kuis. Nah, ada beberapa pilihan, nanti setelah kuis itu diisi, apakah si responden atau si audiens tadi bisa melihat pertanyaan yang tidak dijawab, atau melihat jawaban yang benar, ataupun nilai poin yang telah didapatkan. Jadi bisa kita simpan. Ini bisa banyak pertanyaan yang bisa diajukan atau yang bisa dibikin pada Google Form sesuai kebutuhan rekan-rekan atau yang mau membuat Google Form. Nah, setelah kita buat, kita rancang, dan kita atur sedemikian rupa, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu mengirimkan Google Form tersebut. Ada beberapa cara, itu ada dengan menggunakan email. Misal kita mau kirim ke email, contohnya ke email Mutia, nanti kan itu bisa terkirim ke email Mutia, ataupun seperti yang sering kita dapatkan, misalnya kita sering mendapatkan link-link Google Form saja. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa sebenarnya link atau tautan pada Google Form itu kan panjang. Jadi kita bisa memperpendeknya dengan mengaktifkan perpendek URL. Nah, seperti itu. Lalu kita dapat menyalin link tersebut dan dapat kita sebarkan atau kita berikan, kita kirimkan kepada audiens-audiens yang kita tujukan. Oke, satu lagi, misalnya ada pertanyaan yang telah kita bikin atau yang telah kita buat, namun pertanyaan tersebut rancu ataupun salah. Nah, kita dapat menghapusnya. Nah, seperti itu, kita dapat menghapusnya. Pada bagian bawah ada simbol tempat sampah.
Ini karena telah kita aktifkan menjadi kuis, jadi tiap-tiap pertanyaan itu bisa kita berikan kunci jawaban. Bisa kita berikan kunci jawaban seperti misalnya ini pertanyaan, misal kalau di sini kan email. Tapi kalau untuk kunci jawaban otomatis di atasnya itu pertanyaan, lalu kita bisa menambahkan jawaban dan kita bisa memberikan poin yang kita inginkan. Misalnya kita memberikan poin pada pertanyaan ini 20. Nah, nanti otomatis apabila menjawab pada pertanyaan ini benar, otomatis nanti akan mendapatkan poin 20. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya mengenai cara penggunaan Google Form ini. Bagi rekan-rekan yang masih belum paham atau masih kurang jelas mengenai tata cara yang telah saya jelaskan, bisa ditanyakan kembali, nanti saya akan mencoba menjelaskannya lagi. Apakah bagi rekan-rekan ada yang mau bertanya atau kurang paham? Ya, baik, dipersilakan kepada Kak Melati. Bagaimana Kak Melati, apakah jadi bertanya? Assalamualaikum Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Untuk penggunaan Google Form ini kan kita bisa membuat kuis. Yang ingin ditanyakan, bagaimana caranya membuat atau menentukan skor pada membuat kuis menggunakan Google Form ini, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, baik. Terima kasih, Kak Melati. Nah, baik. Saya akan jelaskan sedikit. Sebelumnya, sebenarnya saya telah membuat beberapa contoh form atau contoh formulir yang telah saya sebarkan ke beberapa teman dekat saya. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang gaji atau nggak jelas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan telah saya buat, itu berupa kuis juga, yang wajib diisi dan telah diberikan skor-skor tiap-tiap pertanyaan. Nah, ada beberapa teman yang telah mengisi form ini. Jadi kita dapat melihat jawabannya pada bagian jawaban ini. Kita akan diperlihatkan langsung skor ataupun jawaban yang telah dipilih. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa skor itu hasil dari
jawaban yang benar yang telah dipilih oleh teman-teman saya tersebut. Nah, lalu kenapa skor ini bisa dapat seperti ini? Karena pada bagian pertanyaan tadi itu, nah di sini saya telah memberikan kunci jawabannya, kemudian kita bisa menentukan berapa skor yang kita inginkan atau berapa skor yang kita berikan dalam tiap-tiap pertanyaan. Misalnya pada satu pertanyaan ini saya memberikannya skor 10. Jadi apabila dia menjawab dengan benar, maka dia akan mendapatkan skor 10. Masing-masing skor saya berikan 10 dengan total jawaban atau total pertanyaan itu ada 70. Nah, ini poin totalnya seharusnya 70 kalau dijawabnya dengan benar. Nah, ini skor yang diperoleh. Hasil dari jawaban kuis tersebut. Ada yang 30, ada yang 10, 20, dan 10, tergantung benar atau tidaknya jawaban yang diisi oleh si audiens. Mungkin hanya sekian. Bagaimana, Kak? Apakah sudah paham? Berarti pas kita bikin Google pertanyaan di situ ada pilihan untuk langsung mengisikan kunci jawaban dan skornya ya, Kak? Iya, ada langsung, Kak. Oh, oke. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau yang kurang paham? Dipersilakan kepada Ulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Cindy sebagai pemateri pada workshop kali ini. Itu sudah menyampaikan pemaparan mengenai Google Form dengan sangat baik. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, Google Form ini kan akan kita jadikan sebagai suatu media yang dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran. Nah, tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari Google Form ini sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Google Form ini sebagai media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kumpulkan dulu pertanyaan dari Husnatul Ulia. Masih ada satu kesempatan lagi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, sepertinya tidak ada. Mungkin saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Ulia tadi. Itu ada beberapa kelebihan sebenarnya pada Google Form ini. Nah, yang pertama, Google Form ini itu gratis, kemudian mudah kita akses. Lalu ini bisa membantu untuk proses pengurang kertas, jadi kita tidak perlu menggunakan kertas. Selain beberapa kelebihan tadi, pastinya ada beberapa kekurangan juga.
Itu pada Google Form ini sebenarnya dia memiliki desain yang terbatas, hanya beberapa desain saja, kemudian tidak ada notifikasi. Lalu pilihan ekspornya juga terbatas. Mungkin dari sepengetahuan saya begitu kelebihan dan kekurangan Google Form. Namun sebenarnya di sini saya lebih berpatokan lagi kepada cara penggunaannya. Terima kasih. Apakah saudari Ulia sudah mengerti? Baik, terima kasih. Saya sudah paham. Baik, terima kasih Ulia. Mungkin sekian pemaparan atau penjelasan materi mengenai cara penggunaan Google Form sebagai media pembelajaran, apalagi pada masa pandemi sekarang ini. Untuk itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Kepada moderator, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita yang telah menjelaskan tentang materi kita pada siang hari ini. Nah, untuk itu kepada rekan-rekan semuanya diharapkan untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan rekan-rekan untuk persiapkan buka kameranya. Kita akan screen. Silakan teman-teman yang belum menghidupkan kameranya, mohon dihidupkan sebentar saja untuk mengambil foto bersama. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu gaya formal terlebih dahulu, rekan-rekan. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya gaya bebas, teman-teman. Baiklah teman-teman, karena kita sudah selesai, untuk itu terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir pada workshop kita pada hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf karena
kesempurnaan hanya milik Allah. Karena di sini kita sama-sama belajar, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi.